Bab 295. Alam surgawi yang rusak. Setelah menyimpannya, Wang Lin melihat banyak pusaran. Ada pembudidaya memasuki mereka dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia menyerbu ke dalam pusaran. Dia secara bertahap menghilang di dalamnya. Ada cahaya menyilaukan menyinari matanya dan dia merasa seperti jatuh dari langit. Namun, dia memaksa matanya untuk tetap terbuka dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawahnya ada potongan-potongan pecahan emas yang tersebar seperti cermin yang jatuh ke tanah dan pecah. Alam surgawi seperti cermin yang hancur. Sekarang semua energi spiritual surgawi telah menghilang dari alam surgawi. Hanya sebagian kecil yang tersisa di setiap fragmen alam surgawi. Saat tubuh Wang Lin turun dengan cepat, potongan-potongan itu semakin besar dan besar. Segera, Wang Lin dapat mendeteksi bahwa dia telah mendarat di sebuah fragmen di dekat tepi. Saat dia mendarat, dia dengan cepat menamparkan tasnya dan lonceng kuningan muncul di tangannya. Ini adalah salah satu dari 3 harta karun dari para pembudidaya kuno yang bisa dia sempurnakan. Harta ini memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya untuk menjebak musuh. Setelah mendarat, Wang Lin melihat sekeliling dan terkejut. Tanah tidak mengandung tanda-tanda kehidupan. Hanya ada rumput mati. Gunung di kejauhan memiliki puncaknya yang terpotong menjadi 2. Potongannya sangat halus, jadi jelas dipotong oleh seseorang. Di bawah gunung ada beberapa istana, tetapi semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Separuh puncak lainnya telah jatuh di atas istana. Dari kejauhan, mereka tampak seperti satu gunung besar yang terhubung dengan gunung yang lebih kecil. Di tanah ada banyak jurang maut. Beberapa dari mereka bahkan memuntahkan gas putih yang perlahan melayang ke udara. Ini adalah dunia yang mati. Wang Lin merenung sejenak dan bergumam, ini, apakah alam surgawi? Meskipun mengetahui fakta bahwa alam surgawi telah dihancurkan, bahkan ketika dia berdiri di sini, Wang Lin masih tidak dapat mempercayainya. Di zaman kuno, ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka akan mendengar panggilan alam surgawi. Bagi para pembudidaya, alam surgawi adalah tempat suci. Tempat suci yang tidak boleh dilanggar. Tapi sekarang Wang Lin melihat sekelilingnya dan tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke istana di kejauhan dan bergerak ke arah itu. Meski tidak terlihat jauh, setelah terbang beberapa saat, Wang Lin melihat ada kekuatan yang datang dari langit. Gaya ini membuatnya sangat sulit untuk mencapai kecepatan tertentu saat terbang. Wang Lin tiba di istana setelah sekian lama. Dia terguncang karena melihat reruntuhan dari dekat. Dari melihat reruntuhan, Wang Lin bisa melihat betapa kayanya alam surgawi. Satu-satunya bahan yang digunakan untuk membangun istana ini adalah batu roh. Meskipun Wang Lin telah melihat bangunan yang terbuat dari batu roh murni di Chu, tempat tinggal Limuan, dibandingkan dengan ini, perbedaannya terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat ujung istana di kejauhan. Hanya dengan melihat reruntuhannya, orang bisa melihat betapa menakjubkannya tempat ini sebelum dihancurkan. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, semua batu roh ini telah kehilangan energinya. Faktanya, banyak dari mereka akan berubah menjadi debu saat disentuh. Wang Lin menghela nafas. Jadi ini alam surgawi. Sambil berjalan melalui reruntuhan, Wang Lin mulai merenung. Daerah ini tidak memiliki energi surgawi apapun yang dia cari. Hanya ada kesedihan. Di tengah istana,
Wang Lin berhenti dan ketakutan melihat pemandangan di hadapannya. Daerah itu benar-benar runtuh ke dalam. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia bisa melihat bahwa itu adalah cetakan tangan. Wang Lin tertegun. Saat dia melihat cetakan tangan, dia memikirkan cetakan tangan di gerbang surgawi. Kekuatan satu cetakan tangan mampu menghancurkan area yang begitu luas. Wang Lin percaya bahwa dia juga bisa melakukannya kembali pada Suzaku, tapi ini adalah alam surgawi. Segala sesuatu di alam surgawi jauh lebih sulit daripada hal-hal di luar, dan tempat ini dipenuhi oleh para pembudidaya pada tahap formasi jiwa atau lebih yang telah mengolah energi spiritual surgawi. Jika semua ini diperhitungkan, maka cetakan tangan ini sangat menakutkan. Wang Lin berjongkok di sebelah cetakan tangan dan menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, aura kematian yang kuat keluar dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lengannya. Domain hidup dan mati Wang Lin tiba-tiba diaktifkan. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Teror di matanya menjadi lebih kuat. Dia hanya merasa bahwa cetakan tangan itu masih memiliki sisa-sisa aura penggunanya, jadi dia mengalaminya setelah menyentuhnya. Namun, semakin dia merasa, semakin dia menyadari betapa kuatnya pengguna itu. Setelah berdiri, mata Wang Lin berbinar. Dia terbang ke udara dan menekan tangannya ke bawah di area yang sama. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, menggerakkan cetakan tangan, dan terus berjalan di sekitar reruntuhan. Setelah berjalan melewati reruntuhan selama beberapa hari, dia menemukan tablet batu pecah dengan beberapa kata terukir di atasnya. Diberikan oleh Reign Celestial Emperor kelima kepada Celestial Scholar Tianhua. Tablet itu dengan kasar mengatakan bahwa cendekiawan surgawi Tianhua telah melakukan perbuatan besar, jadi Kaisar Surgawi membuat istana-istana ini untuknya sebagai hadiah. Istana dibangun dalam bentuk formasi yang akan menarik energi spiritual surgawi dari jarak 100.000 kilometer, membuat kultivasi beberapa kali lebih efektif. Setelah dia selesai membaca, Wang Lin merasa terguncang lagi. Meskipun dia tidak tahu apa pangkat cendekiawan surgawi, itu pasti di bawah Kaisar Langit. Jika cendekiawan surgawi saja dapat memiliki istana seperti ini, lalu seperti apa istana Kaisar Surgawi itu? Saat dia hendak pergi, matanya menyala. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tablet batu. Tablet batu itu terlihat sangat normal. Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Tapi tatapan Wang Lin melewati setiap kata. Mengapa cendekiawan surgawi Tianhua ingin istananya dibangun di sini? Juga, tablet ini adalah sebuah dekret yang harus diletakkan di luar agar semua orang dapat melihatnya. Jadi mengapa itu ada di sini? Daerah ini milik bagian dalam istana. Agar tablet batu ini ada di sini, sepertinya agak mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tablet batu. Seberkas ki ditembakkan dan mendarat di tablet batu. Tiba-tiba, retakan pada tablet menjadi semakin besar. Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang terbang keluar. Di bawah komandonya, pedang itu mengenai loh batu. Suara logam yang bertabrakan bisa terdengar. Meski telah rusak oleh kekuatan cetakan tangan itu, tablet batu itu masih sangat kuat. Setelah sekian lama, tablet batu itu akhirnya terpotong dari dasarnya oleh pedang terbang. Wang Lin melihat ke dasar tablet tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak normal. Namun, dia masih merasa ada yang aneh dengan tablet batu ini.
Matanya berbinar saat dia meraih tablet batu dan menariknya. Area bergemuruh saat tablet batu perlahan diseret oleh Wang Lin. Bab 296. Energi spiritual surgawi. Saat tablet batu diseret keluar dari tanah, area yang berada di bawah tanah mulai terlihat. Dinding area bawah tanah memiliki warna yang berbeda dari dinding di atas tanah. Mereka tampak seperti basah kuyup, tetapi tidak ada tanda-tanda air di dekatnya. Mata Wang Lin berbinar. Menurut logika, tempat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ada banyak fragmen alam surgawi, setiap kali gerbang surgawi dibuka, orang-orang masuk. Oleh karena itu, meskipun ada pecahan yang belum pernah diinjak oleh siapapun, itu sangat langka dan sulit ditemukan. Pada dasarnya, sebagian besar fragmen alam surgawi telah dikunjungi oleh para pembudidaya sebelumnya. Loh batu ini adalah tanda yang biasanya diletakkan di luar, namun di sini, di dekat pusat istana. Menambahkan fakta bahwa ada tanda yang menunjukkan bahwa itu telah lama terkubur di bawah tanah, Wang Lin akhirnya mulai memahami apa yang sedang terjadi. Tablet batu ini pasti dipindahkan oleh seorang kultivator selama salah satu pembukaan awal alam surgawi untuk menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, tanda-tanda di bagian bawah tablet batu itu tidak akan ada. Jika dibiarkan tidak bergerak, maka bagian bawahnya pada akhirnya akan mengering dan mulai retak. Setelah mengkonfirmasi ide ini, matanya berbinar dan dia mengangkat lengannya. Beberapa kaki terakhir dari tablet batu yang berada di bawah tanah ditarik keluar oleh Wang Lin. Saat tablet batu ditarik keluar, sepotong energi spiritual surgawi keluar dari bawahnya. Tidak banyak, saat itu muncul, itu akan menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia dengan cepat menjebak energi spiritual surgawi ini dan menyempurnakannya. Tepat pada saat ini, dentuman sonik tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat sesuatu terbang melintasi langit seperti kilat. Objek ini ditutupi oleh formasi berbentuk segi delapan. Seorang pembudidaya berjubah hijau dengan pedang terbang di belakang punggungnya berjalan keluar dari formasi. Saat dia muncul, dia dengan cepat terbang menuju reruntuhan seolah-olah dia memiliki target. Wang Lin segera memperhatikan dan mengerutkan kening. Namun, dia mengabaikan kecepatan orang itu dan fokus untuk menyempurnakan energi spiritual surgawi. Sepotong energi spiritual surgawi itu menjadi setetes cairan setelah disempurnakan oleh Wang Lin untuk sementara waktu. Wang Lin tahu bahwa energi langit harus disempurnakan oleh seorang kultivator menjadi kondisi batu roh agar dapat dipertahankan. Namun, waktu yang diperlukan untuk menyempurnakannya bergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Kecepatan pembudidaya berjubah hijau itu sangat cepat. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Berhenti!" Dia menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Wang Lin mengabaikannya, karena pembudidaya berjubah hijau itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Formasi jiwa tahap awal. Dia sama sekali tidak melihat kultivator sebagai ancaman dan hanya menghitung waktu kedatangan orang itu saat dia fokus untuk menyempurnakan energi spiritual surgawi. Ketika pembudidaya berjubah hijau melihat bahwa Wang Lin tidak hanya berhenti, tetapi dia mempercepat proses pemurnian, dia dengan marah berteriak, "Daerah ini ditemukan oleh Sekte Pedang Dalou saya 3000 tahun yang lalu. Jika Anda tidak berhenti sekarang, Sekte Pedang Dalou saya akan datang untuk Anda."
Suara kultivator datang dari kejauhan. Meskipun Wang Lin hanya bisa mendengar sebagian, dia mengerti gagasan umumnya. Dia mencibir. Bagaimana mungkin semuanya sudah memiliki pemilik, terutama sesuatu seperti energi spiritual surgawi. Apa yang dikatakan orang itu benar-benar konyol. Dia melambaikan tangan kanannya. Gelang itu dengan cepat terbang dari tangannya dan berubah menjadi katak hij. Oh besar. Saat katak guntur muncul, perutnya membengkak dan kemudian memuntahkan bola petir yang terbang ke arah kultivator berjubah hijau. Wajah kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba berubah. Dia sangat takut dengan bola petir itu. Dia menamparkan pedang di belakang punggungnya, lalu pedang itu tiba-tiba keluar dan bersinar seperti matahari sambil melayang di atas kepalanya. Kultivator berjubah hijau membentuk segel dan menunjuk ke arah bola petir. Pedang menebas dan kemudian ki pedang yang tebal dan kuat turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat saat mendarat di bola petir. Bola petir terpotong menjadi dua dan jatuh ke samping, membentuk dua kawah dengan asap putih keluar darinya. Wajah kultivator berjubah hijau itu memerah saat dia memaksa darah yang keluar dari tenggorokannya. Pedang ini adalah salah satu dari 7 pedang harta dari Sekte Pedang Dalou. Jika itu melawan seseorang yang lebih lemah darinya, dia bisa dengan mudah mengendalikannya. Bahkan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dia dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dengan pedang ki di dalam pedang. Namun, kodok guntur itu seperti pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan. Sementara bola petir tidak memiliki domain, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang pembudidaya normal. Ini adalah skill serangan unik yang diberikan kepada kodok guntur oleh senjata. Karena itu, dia hanya bisa memberikan segalanya dan menang dengan merugikan dirinya sendiri. Dengan bantuan kodok guntur, Wang Lin akhirnya selesai menyempurnakan energi spiritual surgawi. Sekarang ada kristal ungu seukuran sebutir beras di tangannya. Kristal kecil ini sama dengan setengah dari energi spiritual Zhao yang dipadatkan menjadi satu. Merasakan energi spiritual di dalam, Wang Lin merasa terkejut. Setelah dia memasukkan kristal ke dalam tasnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap pembudidaya berjubah hijau. Di bawah prasasti batu ini menyembunyikan salah satu mata formasi. Meski formasi sudah lama rusak, namun masih aktif. Setelah sekian lama, ia masih mengumpulkan energi spiritual surgawi sampai menghasilkan sepotong energi spiritual surgawi murni. Sekte Pedang Dalou itu pasti telah meletakkan tablet batu di sini karena mereka takut orang lain menemukannya. Setiap kali gerbang surga dibuka, mereka akan mengirim seseorang ke sini untuk memanen energi spiritual surgawi. Alasan mereka tidak menggunakan batasan apapun dan malah menggunakan tablet batu adalah karena mereka takut ada yang memperhatikan. Tidak peduli seberapa baik formasi dibuat, masih akan ada jejaknya, dan akan selalu ada orang dengan kultivasi surgawi yang dapat dengan mudah melihatnya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menempatkan tablet batu di sini dan tidak membatasi. Dengan cara ini, akan lebih sulit ditemukan. Wang Lin mencibir sambil meletakkan tangan kanannya di atas lubang dan dengan kejam mencubit. Suara berderak terdengar saat mata formasi rusak. Itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Karena dia telah menyinggung Sekte Pedang Dalou ini dengan mengambil energi spiritual surgawi mereka, dia mungkin juga menghancurkan mata ini sehingga mereka tidak bisa datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak dan menciptakan pembudidaya yang lebih kuat.
Kultivator berjubah hijau menatap Wang Lin. Dia meraung, lalu menunjuk Wang Lin. Pedang berbalik ke arah Wang Lin dan pedang Qi 2 kali lebih besar dari yang terakhir kali jatuh dari langit seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Setelah mengirimkan Qi pedang ini, dia batuk darah dan tubuhnya sangat melemah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan segera pergi. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya, menyebabkan gas hitam keluar. Gas berubah menjadi jiwa yang mengembara. Mereka menyerang ke depan dan bertabrakan dengan pedang Qi. Pada saat yang sama, kodok guntur meraung. Perutnya membengkak lagi dan memuntahkan bola petir lain yang sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ingin lari. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Bendera pembatasan yang telah mencapai tahap pertama penyelesaian ini sangat kuat. Itu berubah menjadi asap hitam, mengelilingi Wang Lin, dan dengan cepat membawanya ke depan. Qi pedang itu pertama kali dipukul oleh lebih dari 100 jiwa pengembara. Meskipun jiwa pengembara langsung hancur saat mereka menyentuh pedang Qi, kekuatan lebih dari 100 jiwa pengembara tidak bisa dianggap enteng. Jiwa pengembara membuat pedang Qi menyusut 1/5 dari ukuran aslinya dan membuatnya redup. Setelah itu, bola petir bertabrakan dengan pedang Qi. Bola petir menghilang, tetapi pedang Qi menyusut menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya. Tidak ada lagi cahaya yang datang darinya setelah bertabrakan dengan bola petir. Akhirnya, Wang Lin keluar. Karena dia berada di bawah perlindungan bendera larangan, pedang Qi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikannya dan dihancurkan oleh beberapa larangan. Wang Lin tidak melambat sama sekali. Dengan perlindungan bendera pembatasan, dia menyerang setelah pembudidaya berjubah hijau yang melarikan diri. Saat pembudidaya berjubah hijau melarikan diri, dia menyebarkan indera ilahi dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak akan berani percaya bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa orang ini akan dapat menghancurkan Qi pedangnya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ekspresi Wang Lin tetap sama. Pedang itu sangat aneh dan memiliki Qi pedang yang sangat kuat di dalamnya. Jika bukan karena dia datang dengan persiapan penuh, dia akan terluka oleh pedang Qi hari ini. Wang Lin sekali lagi menyadari bahwa tidak ada pembudidaya formasi jiwa yang bisa memasuki alam surgawi yang boleh diremehkan. Saat dikelilingi oleh bendera pembatas, kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jarak antara dia dan pembudidaya berjubah hijau dengan cepat menyusut. Wajah kultivator berjubah hijau itu suram. Dia menggunakan teknik rahasia itu lagi dan kecepatannya meningkat pesat. Dia tiba di tempat dia mendarat dan dengan cepat membentuk segel. Melihat formasi muncul, dia sedikit santai. Begitu dia masuk ke dalam formasi, dia bisa pergi ke fragmen lain. Ada banyak pecahan, jadi orang yang mengejarnya tidak akan bisa menyusul. Dia mencibir, "Tunggu saja, kali ini, Sekte Pedang Dalou saya memiliki 4 orang yang memasuki alam surgawi. Begitu saya menemukan kakak laki-laki saya, kami akan datang dan membunuhmu bersama. Anda tidak akan dapat meninggalkan alam surgawi." Bab 297. Meninggal sebelum dilahirkan. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di dalam bendera larangan. Namun, sangat sulit bagi pembudidaya berjubah hijau untuk menyadarinya. Setelah semua, kultivator berjubah hijau hanya pada tahap awal formasi jiwa, sementara indera ilahi Wang Lin berada pada tingkat indera ilahi kultivator formasi jiwa tahap akhir.
Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, perbedaan antara indera ketuhanan mereka terlalu besar. Inilah mengapa Wang Lin dapat mendeteksi kultivator berjubah hijau saat dia muncul, tetapi kultivator berjubah hijau tidak dapat mendeteksi Wang Lin sampai dia semakin dekat. Dia mengambil satu langkah ke dalam formasi sebelum berbalik untuk melihat kabut hitam yang datang ke arahnya. Ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih dingin. Namun, pada saat ini, sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di atas formasi, dan saat dia muncul, dia mengeluarkan bel. Wajah kultivator berjubah hijau tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin secepat ini. Jeda ini memungkinkan bel menutupi kultivator berjubah hijau dan menjebaknya di dalam. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Bendera larangan dan bel dengan cepat kembali padanya. Tubuhnya menghilang di udara, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tanah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wang Lin dengan jelas berkata, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia duduk di tanah dan tangannya membentuk berbagai segel yang mendarat di bel. Lonceng itu tiba-tiba mulai bergetar, yang menyebabkannya berbunyi. Sebagian besar suara dering tetap berada di dalam bel. Setelah beberapa saat, jeritan sengsara datang dari dalamnya. Setelah beberapa saat, suara bel menjadi semakin keras. Selain dering bel, ada suara tabrakan yang berasal dari dalamnya. Kultivator jelas tidak mau dimurnikan. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang bel. Wang Lin tahu bahwa pedang itu tajam, dan tidak diketahui apakah lonceng itu bisa menahannya atau tidak. Dia mendengus dingin dan tangannya bergerak lebih cepat. Semakin banyak segel mendarat di bel, dering menjadi semakin keras, tetapi suara dari dalam bel menjadi semakin rendah. Lonceng ini adalah harta ajaib dari dunia kultivasi kuno. Kemampuan utamanya adalah menjebak orang dan kemudian menggunakan serangkaian segel untuk memurnikannya. Lonceng itu bahkan bisa memurnikan jiwa asal, tetapi persyaratannya adalah agar pengguna memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada orang yang terperangkap di dalamnya, atau mereka akan menderita serangan balik. Setelah pembudidaya formasi jiwa membentuk jiwa asal mereka, kecuali diserang oleh banyak orang sekaligus, sulit bagi mereka untuk mati dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, jika kultivator formasi jiwa tahap akhir bertindak, semua itu berubah. Tentu saja, jika mereka sudah sangat lemah, itu adalah cerita yang berbeda. Sama seperti saat itu, Bongkok Meng sangat lemah dan kemudian ditipu oleh Wang Lin. Pada akhirnya, dia mati di lengan emas Raja Iblis Badai. Saat segel Wang Lin mendarat di bel satu persatu, jeritan sengsara itu berangsur-angsur melemah sebelum akhirnya menghilang. Wang Lin terus membuat segel untuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Ia melambaikan tangan kanannya dan bel menyusut. Itu kemudian terbang ke tangannya dan dia menyimpannya. Dia tidak terburu-buru untuk membukanya karena dia tahu bahwa meskipun pembudidaya telah meninggal, dia pasti telah melakukan semacam pembalasan sebelum kematiannya. Pembalasan seorang pembudidaya formasi jiwa sebelum kematian sangat menakutkan, jadi dengan hati-hati Wang Lin, bagaimana dia berani memeriksanya. Dia memutuskan untuk terus memurnikan selama 10 hari, setengah bulan, atau bahkan lebih lama, sampai semuanya telah disempurnakan. Langkah Wang Lin ini sangat unik. Dia berdiri. Katak guntur sudah kembali menjadi gelang perunggu dan kembali ke pergelangan tangannya. Dia kemudian merenung sebentar.
Tepat ketika dia hendak mencari fragmen ini dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan bendera larangan untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan cepat duduk setelah melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh gelang perunggu itu. Setelah sekian lama, akhirnya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Dia melemparkan beberapa pil lagi ke mulutnya dan akhirnya memulihkan semua energi spiritualnya. Wang Lin bergumam, awalnya, setiap 6 hari sekali, tapi sekarang setiap 4 hari. Meskipun kodok guntur ini berguna, menjaganya benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Di masa depan, saya harus menuangkan energi spiritual ke dalam gelang terlebih dahulu, karena jika ini terjadi dalam pertarungan, itu akan berbahaya. Dia berdiri dan terbang menuju istana. Setelah tidak menemukan apapun di istana, dia memperluas pencariannya. Fragmen tempat dia berada tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Itu tentang ukuran Zhao. Meskipun dia bisa menutupi seluruh fragmen dengan indera ilahi, energi spiritual surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi oleh indera ilahi kecuali dia berada di dekatnya. Wang Lin menghabiskan 1 bulan mencari fragmen ini. Dia menemukan bahwa selain istana itu, tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Ada banyak lubang di tanah yang dengan jelas menunjukkan perjuangan yang dialami para dewa ketika alam surga runtuh. Suatu hari, Wang Lin tiba di satu-satunya gunung lain di pecahan itu. Namun, bentuk gunung ini sangat aneh. Itu tampak seperti kunci besar. Gunung ini dalam kondisi bagus, tetapi semua pohon di atasnya sudah lama mati. Ketika Wang Lin menyentuh cabang di salah satu pohon, itu langsung berubah menjadi debu. Melihat banyak pohon di gunung, Wang Lin tersenyum pahit. Andai saja pohon-pohon ini masih hidup. Masing-masing dari mereka adalah pohon berumur 1000 tahun. Beberapa bahkan pohon berumur 10.000 tahun. Jika dia menggunakan pohon-pohon ini untuk membuat ukiran kayu, Wang Lin percaya bahwa kekuatan ukiran kayu tersebut akan meningkat beberapa kali lipat. Sayangnya, Wang Lin tidak mau menyerah saat dia mencari-cari. Setelah memeriksa setiap pohon di gunung, dia menghela nafas tanpa daya. Di puncak gunung, Wang Lin menemukan sebuah gua. Pintu gua ini sudah hancur dan dipenuhi debu. Tempat itu tidak terlihat tersembunyi dengan baik dan Wang Lin tidak menyangka akan menemukan gua yang belum pernah didatangi orang sebelumnya. Gua itu tidak terlalu besar, hanya memiliki 7 atau 8 kamar. Wang Lin memeriksa gua tetapi tidak menemukan apapun. Seseorang pasti telah datang dan mengosongkannya bertahun-tahun yang lalu. Sebelum memasuki gua, Wang Lin sudah bersiap. Meskipun dia tidak menemukan apa-apa, dia tidak berkecil hati. Alasan dia masuk ke dalam gua adalah untuk melihat apakah dia bisa menemukan sisa-sisa larangan. Dia ingin melihat seperti apa batasan yang digunakan oleh para dewa. Jika dia dapat mempelajari beberapa, itu akan sangat membantu dengan mencapai 9.999 batasan pada bendera batasan. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa sebagian besar batasan telah hilang, tetapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Dia dengan senang hati menemukan bahwa di salah satu ruangan, ada beberapa sisa larangan. Pembatasan ini pasti tidak terlalu kuat. Itu hanya digunakan untuk menutup pintu. Meski sudah rusak, masih ada bagian yang tertinggal di sisi pintu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mempelajarinya.
Batasan benda langit mirip dengan batasan kuno yang diketahui Wang Lin, tetapi masih ada perbedaan. Sebenarnya, pembatasan hanyalah formasi tetapi jauh lebih dinamis. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua. Sepotong batasan sudah sepenuhnya dihafal olehnya. Dia turun gunung. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua pohon di gunung telah berubah menjadi debu dan menghilang. Tapi sekarang, semua debu berterbangan di udara dan bergerak seolah sedang dikendalikan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan terbang ke langit. Dia melihat ke bawah dari atas dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Melihat awan debu dari posisinya, sepertinya membentuk dua kata. Selamatkan aku. Wang Lin mengerutkan kening. Debu perlahan menghilang. Dari atas, gunung itu tampak lebih seperti gembok, dan gua itu tampak seperti lubang kunci. Wang Lin merenung sebentar, tetapi dia tidak kembali untuk memeriksanya. Tempat ini sangat aneh, jadi dia tidak mau terus menjelajah. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa dia bukan orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan gunung ini. Jika demikian, mengapa gunung ini masih ada? Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi semakin enggan untuk memeriksanya. Dia perlahan mundur dan pergi. Bahkan jika Celestial terkunci di sini, Wang Lin masih tidak mau mencoba apapun jika itu melibatkan mempertaruhkan nyawanya. Wang Lin telah benar-benar mencari fragmen itu selama beberapa hari terakhir ini dan tidak menemukan lagi energi spiritual surgawi. Karena itu, dia memutuskan untuk memeriksa bagian lain. Sebelum dia pergi, dia menuangkan energi spiritual ke dalam gelang perunggu. Setelah tiba di susunan transfer yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau, dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan bel. Metode untuk meninggalkan fragmen menurut pengetahuan Wang Lin adalah terus terbang sampai dia melewati penghalang di langit. Kemudian dia akan dikembalikan ke titik awal di mana dia bisa memasuki pusaran dan ditempatkan secara acak di fragmen lain. Tetapi metode yang digunakan pembudidaya berjubah hijau ini untuk muncul di fragmen ini sangat aneh. Dia tiba melalui transfer array. Ini membuat Wang Lin menebak dengan berani. Beberapa sekte kuno dapat mengatur beberapa susunan transfer setelah memasuki alam surga berkali-kali. Array transfer ini akan memungkinkan para murid sekte itu untuk melakukan perjalanan di antara fragmen-fragmen yang pernah dikunjungi sekte itu sebelumnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia melemparkan bel di depannya dan mulai membentuk lebih banyak segel. Setelah 2 hari lagi, Wang Lin memperkirakan bahwa bahkan jika pembudidaya formasi jiwa ini telah melakukan pembalasan setelah kematian, itu sudah hampir hilang sekarang. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan kanannya dan bel perlahan membesar. Dengan ledakan, asap berwarna pelangi keluar dari bagian bawah bel saat dibuka. Wang Lin melihat di dalam, hanya ada sekantong pegangan dan pedang. Tapi tiba-tiba, pedang itu berdengung dan seberkas pedang kis seukuran lengan ditembakkan. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang ki menghilang. Bersamaan dengan itu adalah jeritan saat bagian terakhir dari jiwa asal menghilang. Kultivator berjubah hijau telah menempatkan jiwa asalnya di dalam pedang untuk menyerang untuk terakhir kalinya sebelum mati. Namun, setelah disempurnakan begitu lama, jiwa asalnya tidak bisa mengatasinya lagi. Upaya terakhirnya dengan mudah dihentikan oleh Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini.
Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.